Oke, teman-teman, mungkin teman-teman udah lihat video Cindy yang pertama tadi kan. Nah, ini video yang kedua. Soalnya tadi waktunya nggak cukup ya, terlalu panjang. Ini bikin video yang kedua. Sebetulnya menarik teman-teman ulasan-ulasan ini. Siapa tahu bisa untuk hiburan atau mungkin bisa diambil hikmahnya untuk teman-teman. Oke. Nah, kemarin tanggal 30 April, teman-teman tahu kan, di Hong Kong tanggal 30 April, hari merah ya, tanggal merah. Mungkin banyak teman-teman yang majikannya punya anak kecil, terus mungkin punya anak agak besar, atau mungkin punya hewan-hewan kayak anjing atau kucing di rumah gitu. Lah, kemarin itu banyak orang-orang atau warga Hong Kong yang keluar liburan gitu, karena dia biasanya setiap tahun kalau tanggal-tanggal merah berturut-turut atau beberapa hari gitu pasti jalan-jalan ke luar negeri untuk holiday 3 hari 4 hari. Itu biasa karena orang Hong Kong suka sekali travel atau trip, teman-teman. Dia suka travel ke negara-negara dekat, ke Taiwan atau mungkin ke Bangkok atau mungkin ke mana itu, ke Indonesia atau mungkin ke Bali. Itu banyak banget setiap tahun kalau liburnya berturut-turut gitu. Karena Hong Kong ini, orang Hong Kong ya sibuk banget ya, kerja pagi berangkat, sore pulang setiap hari. Jadi seakan dia nggak punya hari, ya gimana, nggak punya waktu istirahat banyak. Jadi kalau pas ada waktu libur beberapa hari berturut-turut, langsung dia travel ke negara lain untuk istilahnya menghilangkan stres gitu. Itu sering teman pasti tahu itu, karena di Hong Kong busy atau sibuk banget setiap harinya. Ada waktu istirahat atau ada waktu liburan, langsung dipergunakan sebaik mungkin. Pagi berangkat jalan-jalan istilahnya ke Taiwan gitu ya, seumpama. Terus nanti beberapa hari besok udah mulai kerja, malam nanti udah pulang Hong Kong, besok langsung kerja gitu. Jadi itu sering sekali. Lah, tanggal 30 April karena virus corona ini, warga Hong Kong atau orang-orang Hong Kong yang suka holiday atau travel itu nggak bisa travel, jadi cuma liburan atau jalan-jalan di Hong Kong aja. Lah, kemarin ada seorang bapak-bapak ya, karena belum terlalu tua, anggap aja kayak paman atau bapak-bapak gitu, seumuran 40, belum sampai 50 gitu kan, masih termasuk muda ya. Nggak cuma itu dia aja, mungkin juga banyak orang-orang lain yang jalan-jalan. Tapi kejadian ini kan terkena atau kena sama si bapak ini, si paman ini ya, si om-om lah gitu. Dia jalan-jalan naik ke gunung di Country Park, di daerah Kowloon sana. Istilahnya kayak kayak ke gunung gitu loh, karena gunungnya Hong Kong kan gunung kecil-kecil gitu, teman-teman. Dia mungkin sama teman-temannya banyak, tapi kejadian ini pas mengenai dia. Dia jalan-jalan ke gunung. Lah, di gunung itu setiap minggu atau mungkin setiap hari sebetulnya banyak orang-orang. Karena virus corona akhirnya menjadi sepi. Orang-orang cuma mungkin seminggu sekali atau mungkin hari Minggu, 2 minggu sekali baru ada orang-orang jalan-jalan. Lah, kemarin si om ini naik ke gunung jalan-jalan. Dia nggak tahu, tiba-tiba ada sesuatu hitam gitu langsung nabrak, gigit dia tuh. Dia kan otomatis terjatuh, karena langsung si hewan tadi, hitam tadi, langsung nyerundup aja ke om tadi. Dia kan jatuh langsung digigit sama si hewan hitam ini. Terus orang-orang semua yang di sekelilingnya ada yang menolong lah, tapi memang nggak terlalu banyak, namanya jalan-jalan ke gunung ya. Kalau anak muda nggak bawa anak kecil mungkin bisa jalan-jalan ke gunung. Kalau yang ada anak kecil mungkin ke taman-taman, renang-renang kayak gitu. Jadi kan kalau ada anak kecil nggak diajak ke gunung karena mungkin terlalu bahaya, atau mungkin takut, kasihan sama anak-anaknya nanti kalau kecapean gitu ya. Ternyata teman-teman bisa menebak hewan itu hewan apa. Dia ternyata babi hutan, teman-teman. Sepertinya setiap hari babi hutan itu tinggal di situ memang. Tapi biasanya kalau waktu orang jalan-jalan,
beberapa bulan yang lalu sebelum terkena virus corona itu babi ini nggak keluar karena sudah kenyang atau sudah apa itu nggak keluar, nggak menggigit orang. Mungkin dia ada orang yang naik gunung, ada makanan mungkin dikasih atau mungkin ada bekas-bekas makanan yang dibawa orang-orang jalan-jalan ke gunung tadi dimakan si babi ini kemungkinan. Lah ini beberapa hari ini kan sepi, beberapa bulan ini kan sepi, jarang orang ke sana, mungkin nggak ada makanan atau mungkin kekurangan makanan. Ada orang langsung disergap, babi ini langsung menggigit si om tadi. Akhirnya orang-orang sama berteriak-teriak nolong dia, akhirnya ditangkaplah babi itu. Terus selamatlah si om tadi, terus dibawa ke rumah sakit karena giginya ya, tahu sendiri giginya tuh runcing banget teman-teman. Giginya si babi hutan itu runcing, jadi sekali menggigit langsung robek lah si daging kita. Kalau digigit itu, yang digigit kaki walau dia pakai celana ya, tetap langsung robek gitu. Jadi langsung masuk rumah sakit. Jadi teman-teman kalau mungkin suka naik ke gunung, jangan lupa bawa teman-teman atau ajak teman-teman, jangan sendiri. Terus ikutilah jalur-jalur yang mana selamat gitu ya. Terus jangan lupa bawa kayak tongkat gitu. Biasanya kan naik gunung kayak bawa tongkat-tongkat. Selain untuk membantu kalau kita terpleset, bisa untuk menakut-nakuti hewan. Karena kan semua hewan tuh kalau lihat tongkat itu memang agak takut. Paling tidak bisa dia mundur, kita bisa cari keselamatan lain gitu loh. Jadi bawalah tongkat sebagai alat untuk membantu kalau terpeleset atau untuk membuka jalan. Kalau jalan kotor ada apa itu kotoran-kotoran bambu gitu atau kotoran-kotoran daun-daun gitu kan bisa disingkirkan. Kita bisa lihat jalan ini aman nggak, ada lubangnya nggak gitu kan. Jadi bawalah tongkat kalau naik ke gunung. Kan biasalah orang-orang naik gunung membawa tongkat gitu untuk keselamatan. Lah ini terjadi di si om yang naik ke gunung tadi. Jadi teman-teman pasti ada yang senang naik gunung pasti, karena teman-teman Cindy dulu itu juga cerita suka ke gunung. Nggak peduli di Indonesia, dia juga suka jalan-jalan naik gunung, kayak naik ke gunung ke puncak-puncak. Lah di Hong Kong pun ternyata kebiasaan naik gunung juga masih berlanjut. Jadi kadang kalau teman-teman TKI yang libur itu nggak mau ke taman-taman duduk-duduk tuh nggak mau, dia suka menghirup udara di gunung-gunung puncak gitu. Jadi kalau punya kebiasaan gitu, dia pasti tahu cara-cara gimana lebih aman ya. Bagi teman-teman yang jarang naik ke gunung terus pengen coba-coba naik gunung ya, lihatlah jalan-jalan atau rute-rute mana yang aman, dan jangan lupa bawa tongkat, bawa air gitu. Karena kan takutnya kalau kita haus di puncak nggak ada orang jual air kan, kita kehausan, jadi kan bahaya juga. Jadi bawalah air lah, pokoknya jaga diri lah, jaga keselamatan sebelum naik lah. Cari rute-rute atau cari cara-cara gimana naik ke gunung, apa yang harus dipersiapkan. Oke, itu tadi terjadi pada si om yang suka ke gunung. Terus ini juga ada lagi orang Hongkong sini juga, dia suka pergi bawa anak-anak kecil, anak-anaknya juga ke itu, ke tempat-tempat yang banyak hewan-hewan itu loh. Nah ini juga terjadi di Kowloon teman-teman. Tadi yang babi tadi, babi hutan tadi, tadi terjadi di daerah mana ya tadi? Sebentar. Tadi Cindy bilangnya ke daerah mana teman? Ke Kowloon ya? Bukan ke Kowloon, itu daerah ke apa itu, Sai Kung teman-teman. Lupa. Itu pertama ke Sai Kung, terus ini ya yang terjadi di Kowloon. Itu di Kowloon mungkin teman-teman juga sering naik bis beberapa stopan gitu, terus akan melewati tempat kayak hutan, banyak apa itu monyet lah, banyak monyet berkeliaran. Lah monyet kecil itu sering loncat-loncat dari pohon ke pohon itu. Terus itu ada taman yang banyak orang-orang selain suka bakar-bakaran di tempat situ, juga suka lihat monyet-monyet yang naik di atas, yang loncat-loncat. Sebetulnya dulu si monyet-monyet ini nggak terlalu banyak, tapi sekarang mungkin beranak akhirnya jadi banyak teman-teman. Dan si monyet-monyet ini nggak takut sama orang-orang, dia sangat nekat.
kalau teman-teman ke sana bawa rangsel gitu ya, mungkin bawa snack-snack atau makanan kecil gitu, pasti sama si monyet nanti akan di rampas, terus langsung dibuka sendiri, diambil makanannya. Kalau teman-teman bawa kacang atau bawa makanan lain di tangan sambil jalan di tempat itu, pasti juga sama si monyet-monyet tadi juga akan direbut, langsung dimakan. Jadi tapi ingat, monyet-monyet ini takut sama tongkat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke sana, ke daerah Kowloon yang ada hutan yang banyak monyet-monyetnya, terus ada tempat untuk bakar-bakaran, jangan lupa bawa tongkat. Karena kalau dia datang mau merebut makanan si teman-teman, teman-teman bisa pakai tongkat itu untuk menyabet-nyabetkan gitu, dia takut, dia akan pergi karena takut sama tongkat. Kemungkinan pikiran dia tongkat itu untuk mukul dia ya mungkin. Jadi dia takut kalau ada tongkat di gerak-gerakan gitu, dia takut. Jadi bawalah tongkat. Lah di sana si monyet-monyet ini kecil besar itu banyak yang di pinggir-pinggir jalan menunggu orang lewat. Ya intinya selain dia duduk-duduk manis di situ, terus dia juga bawa makanan, bawa anak-anaknya duduk di jalan-jalan. Jadi kalau ada orang lewat mau bakar-bakaran atau mungkin mau jalan-jalan, dia melihat si monyet tadi melihat teman-teman bawa makanan, langsung dia meloncat direbut. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke situ jangan tunjukkan makanan kecil tadi, terus kalau mau makan istirahat carilah yang jarang monyetnya, karena monyet-monyet itu duduk di jalan-jalan berkeliaran di tempat-tempat yang sering dilalui orang, teman-teman. Karena dia udah tahu di situ pasti banyak makanan. Kalau ada orang ke situ bawa makanan, pasti pikiran dia itu makanan untukku, akhirnya direbut. Jadi teman-teman kalau ke sana hati-hati. Kalau cuma makannya direbut masih selamat. Kalau nanti teman-teman kecakar sama kukunya, jadi sakit. Kalau nggak cepat diobati, takutnya kena bakteri juga kan, infeksi juga. Jadi carilah tempat-tempat yang aman, yang jauh dari hewan-hewan galak atau hewan-hewan yang suka ngerebut makanan gitu. Carilah tempat lain untuk bakar-bakaran atau untuk duduk-duduk. Tapi kalau memang sengaja teman-teman mau melihat monyet-monyet tadi jalan-jalan atau kelucuan mereka, ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan bawa makanan yang menyolok gitu biar nggak direbut. Kalau memang teman-teman mau kasih makan, ya apa boleh buat. Kita juga nggak bisa menolak kan. Nah teman-teman, sebetulnya taman-taman di Hong Kong itu bagus-bagus, cantik-cantik, unik-unik lah. Kalau teman-teman capek kerja 7 hari di rumah atau 6 hari di rumah, terus waktu libur mau cari hiburan atau mau jalan-jalan sama temen, ya bisa dicoba lihat monyet-monyet jalan-jalan atau monyet-monyet tadi dilihat untuk hiburan gitu bisa, tapi hati-hati gitu aja. Oke teman-teman, cukup segini aja dulu. Besok Cindy akan ulas hal yang menarik lagi. Biar teman-teman tahu dan paham, simak video Cindy sampai tuntas. Dan kalau info atau ulasan Cindy tadi menarik, jangan lupa teman subscribe, like, share, dan komentar di bawah agar teman-teman setiap saat bisa menerima atau melihat langsung video Cindy yang baru. Oke teman-teman, ketemu lagi besok dalam hal atau ulasan yang lain. Terima kasih.